Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan menambahkan bahasan kita terkait dengan slope stability yang kemarin ya. Nah, mungkin ini terakhir ya yang kemarin kita coba bahas terkait dengan limit equilibrium method. Jadi di dalam limit equilibrium method ini kita punya beberapa slice yang kita bagi dan masing-masing slice itu punya komponen gaya. Sebut saja ada gaya berat di sini gitu ya. Coba saya gambarkan di sini yang W, kemudian ada gaya geser ya, interslice ini ya, yang shear, dan kemudian ada gaya normal. Nah, ini kan bidang kontak antara slice ya, kalau kita lihat di sini ya. Kemudian ada gaya strength atau resisten gitu ya, di sepanjang bidang gelincir ini ya. Kemudian ada gaya normal tegak lurus terhadap bidang gelincir. Dia juga punya komponen lebar gitu ya, kemudian punya komponen tinggi dari masing-masing slice yang mana semua komponen ini akan berbeda nilainya ya, seperti itu. Dan di dalam limit equilibrium method ini kita akan membentuk dari sebuah titik pusat busur ya, atau bidang keruntuhan, dan itu di-run secara iterasi ya. Oke, jadi seperti ini ya, kalau kalian lihat ya, ada yang menahan sepanjang bidang gelincirnya. Ada gaya normal tegak lurus bidang gelincir ya, ada gaya normal tegak lurus bidang kontak antar slice ya, kemudian ada gaya geser juga antara bidang kontak dengan slice yang lain ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau misal ada muka air tanah di dalam lereng gitu ya, jadi kalau dalam pembuatan lereng ya biasanya ada kemiringan, kalian bisa tambahkan bagian datarnya di bagian atas dan bawah lereng ya untuk memudahkan. Nah, jadi seperti ini ya, kalau kita lihat. Nah, jadi di dalam eh, lereng, kalau ada muka air tanah, kita akan kurangi dengan parameter U. Jadi secara umum nanti gaya yang ada di dalam lereng, yang menahan gitu ya, dan kemudian yang mendorong, itu kita menggunakan persamaan-persamaan ini ya. Keberadaan air tanah ini akan mengurangi tentunya ya kekuatan lereng. Makanya ada komponen U di sini ya, minus U. Dan kemudian nilai 1,52 ini adalah bidang paling kritis gitu ya, dari lereng tersebut ya. Kemudian di dalam limit equilibrium method juga memiliki berbagai macam metode ya. Makanya kita mengenal ada Wallenius, Bishop, Janbu gitu ya, sampai Morgenstern gitu ya di sana. Nah, momen equilibrium itu ada kesetimbangan momen ya, gaya dengan jari-jari ke titik pusat ya. Kita kenal momen itu. Horizontal force ya, interslice normal tadi, dan interslice shear ya, yang sudah kita lihat tadi skemanya. Jadi perbedaannya itu dari sana. Ada misal contoh ya, Wallenius itu menggunakan momen equilibriumnya, sedangkan horizontal force dan juga interslice normalnya itu tidak ya. Bishop ya, yang sering kita gunakan ya, misal dia menggunakan momen equilibrium, tetapi tidak menggunakan horizontal force ya di sana. Interslice normal digunakan, sedangkan interslice shear yang tidak digunakan di sana ya. Tadi untuk analisis kestabilan lereng, berikutnya kita akan menganalisis rockfall hazard. Jadi rockfall itu adalah jatuhan batu. Ini contoh adalah banyak sekali jatuhan-jatuhan batu di daerah yang secara lereng sangat terjal ya, daerah pegunungan, kemudian terkena gempa, jadi menjadi tidak stabil ya, dan kemudian bertransformasi menjadi rock avalanche, debris yang membawa massa yang sangat banyak dan juga berat gitu, dan juga secara cepat gitu ya. Nah, ini beberapa rekaman apa sih yang menyebabkan rockfall ya. Ini untuk case di California, Amerika ya. Ternyata hujan ya. Nah, kemudian ada proses pembekuan dan juga pencairan gitu ya. Kemudian ada batuan dengan diskontinuitas yang intens. Kemudian angin sampai di sana yang paling rendah, yaitu adalah differential erosion ya. Oke, rockfall hazard kalau kita lihat dia sebenarnya ada parameter namanya coefficient of restitusi. Ketika batu itu jatuh, dia akan punya kecepatan ya. Dan ini permukaan dari lereng gitu ya. Kemudian dia akan memantul rebound.
Jadi ada kecepatan yang berubah. Nah, coefficient of restitution itu perbandingan antara kedua parameter tersebut. Nah, rockfall hazard juga kita lihat bisa ini adalah release zone, zona di mana batu itu menganga ya, menggantung. Kemudian dia bisa skematiknya seperti ini ya, sampai ke daerah impact zone, misal ada rumah atau jalan di sini ya. Dan ini mantul gitu ya, seperti itu. Jadi dia sebenarnya bisa roll kalau sudut lerengnya itu 45 derajat, ya menggelinding gitu ya, atau dia bouncing gitu ya, memantul kalau sudutnya lebih terjal ya. Kalau sudutnya vertikal dia jatuh bebas ya, free fall di sana. Berikutnya ada slope monitoring ya. Slope monitoring seperti pakai alat namanya extensometer ya, agar kita tahu kira-kira deformasi atau pergerakan dari lereng yang tidak stabil. Ya, jadi misal ini ada stasiunnya di sini ya, yang tentu lerengnya lebih stabil. Kemudian kita pasang kawat tension anchor ini seperti semacam jangkar gitu ya, kita tanam. Dan ini kondisinya tidak stabil ya lerengnya. Sedangkan garis ini contoh ya, bagaimana cara kita misal penanganan lereng ya, kita bisa misalnya pasang jangkar ke sini gitu ya, atau kita paku. Tapi ini terlalu panjang ya. Ini sebagai contoh saja ya misal. Kita juga bisa menggunakan inclinometer agar kita tahu bidang gelincirnya ada di mana ya, failure plan-nya ada di mana. Sehingga nanti rekaman dari inclinometer itu kita tahu tuh seperti ini ya. Berarti di sekitar sini depth-nya adalah bidang gelincir itu terjadi. Jadi inclinometer gitu ya. Ini kita pasang ke bawah permukaan ya, ke bawah lereng maksudnya gitu ya. Dan nanti kita punya rekaman terjadinya pergerakan lerengnya seperti itu. Nah, di dalam pergerakan lereng tersebut, massa yang akan longsor sebenarnya ada regresif, progresif, dan juga sampai failure. Kalau sampai failure berarti udah runtuh, udah longsor ya. Progresif berarti sebenarnya deformasi gitu ya, atau dia pergerakannya itu semakin bertambah gitu ya. Nah, seiring waktu. Kalau regresif semakin berkurang seiring waktu ya. Nah, kalau misal transgresif itu perpaduan, ada regresif dan juga progresif ya di sana. Jadi misal lereng ini awalnya dia regresif dulu, kemudian progresif gitu ya. Jadi lereng itu ada yang dia bergerak gitu ya, tapi semakin lama semakin kecil pergerakannya, ada yang seperti itu ya. Terus ada yang dia bergerak, tetapi semakin lama semakin cepat. Nah, namanya progresif ya. Makanya di sini velocity ya per deformasi kalau kita lihat ya regresif kecepatannya akan semakin lambat ya seiring waktu, tetapi berbeda dengan progresif. Ya, velocity per deformation ya itu akan tajam sekali ya meningkat, padahal waktunya sangat singkat ya di sana. Bagaimana kalau kita bicara dengan slope stabilisasi? Jadi di dalam slope stabilisasi ada beberapa metode untuk kita menstabilkan atau apa namanya, memproteksi, melindungi lerengnya. Stabilisasi bisa kita lakukan dengan rock removal ya, scaling. Jadi kalau ada batuan-batuan yang lapuk, yang loose dari lereng itu kita bisa hilangkan gitu ya di sana. Kemudian bisa resloping. Resloping itu istilahnya adalah membuat sudut lereng tersebut menjadi lebih landai gitu ya. Nah, ini kita bisa rubah misal yang sudutnya 60 menjadi 30 gitu ya. Kemudian kita bisa juga pasang anchor dan pile ya, semacam jangkar. Jadi ini semacam gaya tensile gitu ya. Dan kemudian di sana ditempatkan pada massa yang bergerak sliding mesh ya. Dan kita fixkan di lapisan yang lebih stabil atau bisa kita di bedrock gitu ya. Shotcrete, ya ini kalau misal dia jenuh lerengnya gitu ya, nah kita bisa stabilkan itu ya, semacam kayak beton semprot gitu ya, cair. Atau kita bisa melakukan proteksi ya, lewat drainase. Jadi drainase-drainase permukaan gitu ya, untuk menghilangkan air-air hujan gitu ya di permukaan gitu. Dan atau juga kita bisa lakukan ya, pasang drainase di dalam lereng gitu, mengeluarkan air lereng, itu juga bisa. Ini contoh ya, ada bidang perlapisan yang dia itu searah lereng orientasinya, dan juga ada yang berlawanan dengan arah lereng. Nah, kalau yang berlawanan arah lereng, ketika dia di-cut, dia bisa stabil ya. Meskipun bisa ada potensi gulingan, tetapi yang ini menerus ya. Kalau kita lihat persistensinya sampai jauh ke bawah permukaan. Tapi kalau yang di sini, dia kita kategorikan unstable rock ya. Karena searah dengan kemiringan lereng ya.
Nah, ini rock slope yang kalau kalian lihat nih ya, ada titik-titik hitam ini, itu adalah anchor ya, jangkar. Kemudian dia sebelum telah apa nama, kemudian dia disemprot oleh shotcrete ya di sana agar stabil. Nah, ini adalah contoh dari drainase permukaan. Jadi air hujan yang ada itu diarahkan agar dia mengalir gitu ya, tidak membasahi lereng gitu ya. Nah, kemudian ini adalah bench. Jadi kalau misal kita ada batu yang jatuh, itu bisa tidak ke bawah, ke jalan gitu ya, atau ke rumah, tapi dia tertangkap di bench ini, tangga ini. Atau pagar ya, yang dia dikasih semacam kawat jaring gitu ya. Jadi pagar ini nanti kalau ada batu nih, yang kayak gini, jatuh dia nggak langsung ke jalan, tapi dia bisa tertangkap oleh pagar ini. Atau bisa kita juga pakai mesh ya, jaring. Nah, ini kalau misal ada massa yang bergerak, kita apa selimuti dia dengan jaring gitu ya. Jaring tersebut kita tanam tentunya di bagian sininya gitu agar dia kokoh gitu ya, bisa menahan massa ini. Atau bisa juga naungan batu ini dari beton misalnya ada longsor, ada batu yang jatuh ya. Dia tidak akan menimpa jalan ini atau kendaraan, tapi dia akan terlindungi gitu ya oleh sheet ini ya. Oke, slope protection melawan rockfall ya. Ini adalah rock material yang berpotensi jatuh. Ini loose rock, batuan yang lepas-lepas ya. Di sini loose rocknya masuk ke bench ya ceritanya, kemudian jatuh ke bawah. Dan tentu ini bahaya ya kalau ada kendaraan atau manusia di sini. Kita bisa pasang mesh gitu ya, jaring di sini tentu ditanam oleh anchor ya. Ada cable tensionnya juga semakin kuat gitu ya si pagar ini sehingga nanti si batu ini bisa tertangkap ya. Kemudian di bagian sini dilanjutkan juga sama ya, ada mesh juga gitu ya, ada jaring juga. Dan di bagian akhir ada ditch atau ada semacam selokan kita buat. Jadi ketika misal ada batu ini pada akhirnya tetap jatuh juga gitu ya, ya dia akan jatuhnya ke selokan ini, tidak langsung ke jalan. Terus dikasih gravel agar dia tidak boncing ya, agar dia langsung tertangkap di sini, jadi safe. Baik, demikian materi kita terkait dengan lanjutan slot. Sampai berjumpa lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.